Tidak tertolong? Tidak, katakan tidak. Tidak. Dia berkuasa. Amin. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang namanya ajaib selalu bisa. Jadi hari ini Allah layak ditinggikan. Itu sebabnya mari kita angkat suara kita dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan satu keyakinan untuk membesarkan nama Tuhan. Kita katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Bersama besarkan nama Tuhan. Bunyilah dan kemurahannya besar, tiada terkira. Aku mau belajar besarkannya. Oh, katakan
puji-pujian yang kita nyanyikan bukan puji-pujian yang hanya sekedar dikarang orang, tetapi puji-pujian yang dinyanyikan atas dasar firman Tuhan. Kita lanjut di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kemuliaan bukan sekedar kita menyematkan sesuatu, kita memuliakan Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi memang nama Tuhan itu sudah mulia. Kita memang layak memuliakan Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kita hanya mengakui Tuhan mulia karena pengakuan kita. Tidak. Tuhan mulia karena memang Dia mulia. Dan kalau kita memuliakan Tuhan karena memang Dia layak. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ketika kita sujud datang kepada Tuhan, katanya, dengan perhiasan, tidak seperti bolostrom kalau orang Sunda bilang. Tidak ada apa-apa, tidak memakai perhiasan apa-apa, bolostrom, lepas, kosongan. Tetapi kita membawa kepada Tuhan dengan perhiasan, katanya, kekudusan. Jadi perkenanan hidup kita, kekudusan hidup kita itu menjadi satu persembahan, sujud setiap kita kepada Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kita orang yang penuh dosa. Itu sebabnya kita harus akui segala kesalahan, dosa kita. Sehingga firman Tuhan bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, yang menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala kejahatan. Kalau kita sudah diampuni, berarti kita juga hidup kudus. Kalau kita sudah diampuni, maka kita juga layak terima kembali janji Tuhan. Ayat 9, ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa. Mari kita sampaikan, kita beritakan, kita katakan, kita percakapkan kepada siapapun orang yang kita jumpai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Katakan amin. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu adalah seorang hakim yang mengadili. Dia bisa mengatakan kamu salah, kamu benar. Dia bisa membela orang yang benar. Sehingga kalau Tuhan akan mengadili dengan benar, kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu juga sakit hati seolah-olah karena Dia melukai saya. Kita nggak perlu balas juga. Tetapi juga kita nggak perlu doa Tuhan tolong balesin. Ya, Tuhan tolong balaskan sakit hati saya, nggak perlu. Karena perbuatan jahatnya sendiri yang akan mengadili itu, yang akan memperlakukan mereka, nggak usah harus disuruh. Ya, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sembah Tuhan hai seluruh bumi, semua isinya. Mari kita sembah dan Allah itu layak. Inilah arti dari pujian yang kita akan naikkan bagi Tuhan
dari satu bahasa, yaitu bahasa Batak. Somba ma Jehovah. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita semua berdoa juga. Amin. Haleluya. Yeah.
kita sedang hadapi, kita bilang amin, terpuji nama Tuhan. Ya, haleluya. Dia adalah Allah yang selalu ada di tengah-tengah kita. Yosua pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata begini. Yosua pasal 3 ayat 9 dan 10. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Katakan amin. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasa, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Karena Allah ada di tengah kita, Dia akan kalahkan semua permasalahan, seperti mungkin musuh kita. Dia Allah yang ada. Itu sebabnya tidak perlu lagi kita takut-takut. Amin. Kita takut, aduh musuh pasti kalahkan saya, pasti penderitaan ini akan mengalahkan saya, pasti penderitaan ini akan membinasakan saya. Katakan tidak. Karena Allah ada di tengah kita. Haleluya. Mari kita katakan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Bangsa-bangsa di hadapan Allah, di hadapanku seperti setitik air dalam timba. Setitik bukan setetes. Setitik air dalam timba di hadapan Allah. Jadi Allah itu, seandainya saya ini setitik, seperti ini. Masalah kita hanya sebagian dari setitik, bukan sebagian, sepermiliar bagian dari bangsa-bangsa. Allah kita bagaimana? Besar, katakan besar Allah kita. Kalau orang Jawa bilang saking besarnya besar. Kalau dibilang gede, gede pisan. Gede pisan. Itu kalau orang Sunda bilang. Nggak tahu orang Batak bilang apa tuh? Apa? Balgaria. Balgaria. Balgahia. Balgahia. Itu artinya gede banget. Tuhan Allah yang di tengah kita itu besar. Kalau kita layak hari ini, kalau kita nyanyikan lagu ini, bayangin, gede. Masalah kita kecil. Kecil. Kalau orang Batak bilang geleng. Menek geleng itu kecil sekali gitu ya. Persamaannya. Kecil. Katakan masalah yang saya hadapi sekarang, katakan kecil. Tuhan kita besar, gede. Amin.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangat besar, suka kita mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Masalahmu tidak terselesaikan. Tidak usah takut. Masalah kita, kita bilang besar, lebih besar dari tetangga. Kita bilang dan kita katakan, Tuhan kita besar, melampaui. Bayangin nih, ini karikatur ini saudara kekasih, bumi. Kalau ini sebenarnya saya ingin menyatakan dari dekorasi ini, Tuhan itu besar. Tadinya saya mau bikin bola dunianya nggak segede gini, saya mau segini aja, segini di kaki Tuhan. Tapi nggak kelihatan juga dari sana. Jadi saya bikin agak gede. Kalau bola dunia segini, kalau ini kan tingginya hampir sama ya dengan ini ya. Tadinya saya mau bikin kecil banget, hanya mau setitik. Sudah bisa bayangkan, kita ini dalam kekuasaan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat 24, 25, 26, 27 sampai ke 31. Mazmur pasal 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Jadi jangan pernah kita khawatir tidak kebagian berkat Tuhan.
Jangan pernah kita ragu, aduh saya nggak kebagian ya. Firman ini berkata betapa banyak, masih banyak. Amin. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Bumi ini penuh dengan ciptaan Tuhan. Betapa dahsyatnya kan Allah kita ya. Amin. Lihatlah laut itu, firman Tuhan bilang, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Bayangi, ternyata yang ngasih makan semua yang ada di laut itu, firman Tuhan bilang ini ada